Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Afifa Irwan dengan NIM K01191115. Saya merupakan mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Hasanuddin. Di video kali ini, saya akan melakukan salah satu praktikum penilaian status gizi biokimia, yaitu penentuan glukosa. Saksikan hingga akhir ya teman-teman video ini agar kalian dapat mengetahui lebih lanjut mengenai penentuan glukosa ini. Pengenalan uji. Sebelum melakukan penentuan glukosa, kita harus mengetahui tentang uji tersebut. Glukosa adalah bahan bakar universal bagi sel manusia dan merupakan sumber karbon untuk sintesis sebagian besar senyawa lainnya. Semua jenis sel manusia menggunakan glukosa untuk memperoleh energi. Gula lain dalam makanan, terutama fruktosa dan galaktosa, diubah menjadi glukosa atau zat antara dalam metabolisme glukosa. Di dalam tubuh terdapat glukosa darah. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka. Glukosa darah juga merupakan parameter untuk mengetahui penyakit diabetes mellitus yang dulunya dilakukan terhadap darah lengkap. Fungsi dari glukosa darah sebagai bahan bakar bagi proses metabolisme dan juga sebagai sumber energi utama bagi otak. Dalam pemeriksaan kadar glukosa darah dapat dilakukan dengan menggunakan darah lengkap seperti serum atau plasma. Serum merupakan bagian darah yang tersisa setelah darah membeku dan juga mengandung banyak air, sehingga serum memiliki banyak glukosa. Pemeriksaan glukosa darah memiliki beberapa metode. Metode yang sering digunakan yaitu metode Gottpub, karena metode ini yang paling spesifik dan tidak mengganggu kesehatan. Tujuan uji. Adapun tujuan uji dari penentuan glukosa ini yaitu untuk mengidentifikasi kadar glukosa dalam darah. Prinsip uji. Glukosa estekit menggunakan dasar metode Trinder yang klasik dengan enzim glukosa, oksidase, peroksidae, 4-aminopenason, dan penol dengan reaksi sebagai berikut. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk penentuan glukosa. Alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, mikropipet 10 mikroliter, 50 mikroliter, 100 mikroliter. Dan juga makropipet atau dispenser 1 ml, penanas 37 derajat Celcius, semi chemistry photometer analyzer, dan centrifuge. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu larutan glukosa 1000 mikroliter dan sampel serum 10 mikroliter. Berikut prosedur penentuan glukosa. Langkah pertama yaitu sediakan tabung bersih yang telah diberi label. Kemudian isi tabung dengan larutan glukosa sebanyak 1000 mikroliter. Dan tambahkan sampel serum sebanyak 10 mikroliter dan homogenkan. Inkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, ukur kadar glukosa dengan menggunakan alat photometer analyzer. Kemudian, catat nilai kadar glukosa yang akan tertera pada layar. Interpretasi hasil. Adapun nilai normal dari penentuan glukosa sebagai berikut. Glukosa puasa kisaran 70-110 mg per dl. Glukosa 2 jam PP kurang dari 140 mg per dl. Kemudian glukosa sewaktu kurang dari 180 mg per dl.
Kadar nilai normal pada glukosa setelah melakukan puasa yaitu kisaran 70-110 mg per dl. Apabila hasil pemeriksaan lebih dari 110 mg per dl, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut mengalami diabetes. Kemudian pada pemeriksaan glukosa 2 jam PP atau pengukuran tingkat gula darah 2 jam setelah makan, apabila hasil pemeriksaan kadar gula di atas 140 mg per dl, maka seseorang tersebut dapat dikatakan mengalami diabetes. Kemudian pada pemeriksaan glukosa sewaktu, kadar nilai normalnya yaitu kisaran kurang dari 180 mg per dl. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan di atas 180, maka dapat dikatakan bahwa pasien tersebut mengalami diabetes. Kesimpulan, metode GOT-PAP merupakan metode yang paling spesifik dan sering digunakan dalam uji pemeriksaan glukosa dengan kadar nilai normal glukosanya yaitu 75-115 mg per dl. Cek kadar glukosa dalam darah, hasilnya dapat membantu untuk mendeteksi masalah diabetes. Apabila kadar glukosa melebihi 100, maka dapat dikatakan jika pasien mengalami diabetes. Cukup sekian video mengenai uji penentuan glukosa ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.